wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Albiah. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 10 materi larangan pergaulan bebas dan zina sebagai salah satu syarat mengikuti praktek uji kinerja tahun 2025. Bagaimana prosesnya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran, Ketua kelas Ibu minta maju ke muka memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh iya, Ibu absen dulu ya. Ya, kita lihat video dulu ya. Ya, Bu. Maaf, lagu Indonesia Raya dulu. Iya, terima kasih dulu. Ya, berikut simak ya video yang Ibu tampilkan. Nah, kamu janji sama ibu kemarin mau SMK. Mana buktinya? Kamu masih bodoh-bodoh aja. Ibu sama ayah percaya di kamu. Nah, sekarang kita tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa tujuannya? Ntar kalian bisa lihat di Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Kemudian, menganalisis hukum tajwid dan kandungan yang ada dalam kedua surah tersebut, kemudian menunjukkan sikap, ya bagaimana menjaga diri. Kemudian, itu tujuannya ya. Nah, ini materi kita. Kita bahas tentang Quran surat Al-Isra ayat 32. Coba kita baca bersama dulu. Quran surat Al-Isra ayat 32. Itu kelihatan nggak tulisannya? Ya, ayo bersama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Nah, itu Quran surat Al-Isra. Nah, selanjutnya ini Quran surat An-Nur. Nah, ini perwakilan aja ya. Tiap kelompok Ibu minta mewakili membaca dari kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 1. Nah, baca nih. Baca Sahil.
Tuh, Quran surat Al-Isra dulu. Ya. Dua ayat tersebut, apa hal-hal yang penting yang kalian temukan dari kedua makna Quran surat Al-Isra dan An-Nur? Nah, pasti kalian menemukan kan hal-hal pentingnya. Nah, kalian simpan dulu apa hal-hal pentingnya. Kemudian setelah itu kalian setelah menemukan hal-hal penting, kalian merumuskan pertanyaan. Nah, kemarin kan sudah Ibu bagi kelompok, ya, 3 kelompok, masing-masing kelompok membahas materi yang berbeda. Nah, ini perhatikan dulu, sebelum kalian membuat pertanyaan, kalian harus mengetahui dulu apa rumusan masalah yang ada dalam Quran surat An-Nur. Yang pertama, apa makna Quran surat Al-Isra ayat 32? Yang kedua, bagaimana isi dan kedudukan hukum yang ada di dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Ya. Yang ketiga, mengapa Islam melarang pergaulan bebas dan zina? Rumusan masalah. Udah, kalau sudah, kalian yang bertanya, kalian juga nanti yang menjawab. Nah, tadi sudah mencari pertanyaan. Sekarang kalian mencari jawaban dari pertanyaan yang kalian buat sendiri. Ya. Nah, setelah itu nanti kalian mencari hukum tajwid. Hukum tajwid dan makna yang ada dari materi Quran surah An-Nur dan Al-Isra tadi yang udah Ibu bagi. Ayo. Ya, tuh lembar kerjanya bisa kalian tulis di lembar LKPD yang udah Ibu beri. Ya. Silakan maju kelompok 1. Ayo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi atau yang telah kami rancang. Jadi di sini kami ada membuat satu pertanyaan beserta jawabannya. Pertanyaannya adalah, jelaskan pengertian surah Al-Isra ayat 17 ayat 32. Jawabannya adalah surah Al-Isra adalah larangan mendekat zina yang artinya melakukan perbuatan yang memicu atau mengarah pada perzinahan. Ada tanggapan enggak? Tuh dari materi kelompok 1. Ada Bu. Ya, ayo kalau ada. Iya. Ini silakan Nur Hafifah. Saya dari kelompok 2 ini bertanya, mengapa Allah tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang untuk mendekatinya? Karena zina berawal dari hal-hal kecil yang tampak sepele. Dengan menjauhi penyebabnya, seseorang akan terhindar dari dosa besar itu. Iya. Plus dulu bisa terima ya. Oh, masih ada lagi sebelum menambahkan ya, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja yang bentuk perbuatan yang termasuk mendekati zina di kehidupan remaja masa kini? Contohnya berpacaran berlebihan, chattingan mesra dengan lawan jenis, menonton konten pornografi atau berpakaian yang tidak sopan. Iya, gimana? Benar sekali ya. Ya, memang kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kawan-kawan semua. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin bersama saya tentang surah An-Nur ayat 2. Saya bertanya, apa tujuan diberlakukannya hukuman bagi pembina dalam konflik masyarakat? Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak. Kiranya itu saja. Jawaban kelompok 3 yang mengandung ada menjadi efek jerah menjaga kesucian masyarakat dan melindungi moral umat dari anjuran. Ya, itu jawabannya tepat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3 melanjutkan. Mana? Ya. Ayo, bisa dimulai siapa yang membuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang surah An-Nur. Kemudian dari kelompok 1 yang bertanya, apa peran pendidikan agama dalam mencegah pergaulan bebas dan zina kalangan remaja? Lagi ada baik jawabannya. Saya menjawab dari kelompok 2. Jawabannya adalah Islam mengajarkan bahwa zina adalah dosa besar dan pelakunya diberi hukuman berat sebagai pelajaran bagi umat. Baiklah, mungkin itu saja. Sekian presentasi dari kami yang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas dulu untuk kelompok 3. Nah, tadi cukup bagus ya dari kelompok 3. Oh, baik kelompok 1, 2, dan 3 itu mengenai hukum tajwid sudah lumayan bagus ya. Kalian sudah mengetahui hukum tajwid apa aja yang ada dalam Quran, tadi Quran surat Al-Isra dan An-Nur. Kemudian makna juga. Sekarang apa tadi? Yang pertanyaan terakhir dari kelompok 3. Apa peran pendidikan? Apa peran pendidikan dalam mencegah pergaulan bebas dan zina ya di kalangan remaja? Itu peran pendidikan sangat banyak ya di situ. Peran pendidikan dengan pendidikan biasanya dengan pendidikan seseorang tadi bisa mengontrol dirinya ya. Simpulkan bersama yang ada dalam Quran surat Al-Isra dan An-Nur. Itu apa? Nilai moral yang dapat kita ambil? Iya, kita tuh wala taqrabu zina. Kita menjauhi zina. Menjauhnya aja sudah ya mendekati ya, mendekati zina. Zinanya aja ya, janganlah kamu mendekati zina. Mendekati zinanya sudah, mendekatinya aja jangan, udah dilarang ya kan, apalagi zinanya itu. Nah, dah kalian isi sebentar. Tuh kalian tulis di kolom sebelahnya. Nah itu, misalnya, apa yang menarik? Tuh, apa yang menarik? Yang itu kalian bisa baca. Nah kalian jawabannya ditulis di sebelahnya bisa tuh 1 atau 2.
Kalau sudah dikumpul, kalian mengejarkan post test ya. Dari akhir pembelajaran ini apa yang kalian pahami? Ya, kalau kalian paham, kalian bisa menjawab soal-soal post test ini. Kerjakan ya. Jadi dikumpul. Ini, Bu. Iya, kalau sudah, ini tadi kalian apa? Ide yang kalian temukan agar pembelajaran selanjutnya lebih aktif, lebih enak menarik, ya, mudah dimengerti. Nah, apa? Mungkin Bu, dari supaya tidak bosan, Bu. Iya. Melakukan sesuatu, Bu. ya sesuatunya apa? Kayak berkegiatan sedikit gitu, Bu. Kayak ice breaking gitu, Bu. Oh ya, adanya ice breaking. Pertemuan selanjutnya kita membahas hadis yang berkaitan dengan apa? Larangan pergaulan bebas dan zina. Ya, kita doa dan menutup. Doa siapa lagi tadi? Ketua kelas Ibu minta memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Iya, kita sambung lagi pertemuan selanjutnya. Salah hilap Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.